Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semua. Para pemirsa, khususnya mahasiswa Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Tata Ruang dan Lingkungan dengan kode mata kuliah MSLK 5106 dengan topik ketangguhan masyarakat terhadap bencana di dataran tinggi Dieng. Tidak berbeda jauh dengan kuliah yang pertama, hanya berbeda lokus. Dalam hal ini sekarang ada di dataran tinggi Dieng, suatu kawasan di mana suatu kawasan permukiman yang lama kuno karena sudah mungkin sekitar abad 8 atau abad 6 bahkan abad 7 bahkan. Kita mulai dengan kuliah ataupun ekspresi keindahan bentang alam dan lingkungan dan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita lanjutkan dengan keindahan bentang alam dan lingkungan dan bencana di dataran tinggi Dieng. Kemudian seperti kuliah kemarin kita memaknai fakta dan peristiwanya. Oke, kita masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Kita akan melihat keindahan bentang alam, lingkungan dan bencana di provinsi tersebut ya. Kalau lihat lokasi geografis Provinsi Jawa Tengah memang juga sentral ya di dalam geografi Indonesia. Kemudian juga Dieng. Kita akan masuk ke Dieng. Dieng itu sekitar 3 jam lah kalau kita naik mobil dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Jawa Tengah ini karena ternyata Pulau Jawa ini termasuk nomor 1 di dunia. 10 pulau terbaik di dunia dan Pulau Jawa ini termasuk yang nomor 1. Ya, kemudian ada Pulau Bali, kemudian ada Pulau Lombok. Semuanya tiga-tiganya dari Indonesia, lain-lainnya adalah di luar Indonesia. Nah, Jawa Tengah ini adalah suatu wilayah yang terpadat di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Ya. Kepadatannya sampai melebihi 1000 km persegi. Bandingkan dengan Kalimantan yang pada kuliah kemarin ya. Itu sampai 1 orang per kilometer persegi. Namun demikian Provinsi Jawa Tengah juga dipilih gunung-gunung berapi. Salah satunya lah Gunung Merapi yang termasuk teraktif di dunia. Kemudian juga hampir semua wilayah di kawasan Jawa Tengah ini tidak ada yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Namun demikian, hampir semua kawasan di Jawa Tengah ini rawan bencana, termasuk rentan dan rawan bencana. Bahkan ranking atas bencana di Indonesia. Dan kita lihat ada banyak sekali hal-hal yang indah, objek-objek yang indah, kegiatan yang memukau dari budaya di Jawa Tengah ini. Artefak-artefaknya ada candi, kemudian ada Candi Borobudur yang sudah mendunia, kemudian sudah Prambanan. Nah, kepadatan penduduknya itu kita lihat petanya memang Jawa Barat dan Jawa Tengah ini tertinggi di Indonesia. Bahkan tadi saya katakan bahkan mungkin di dunia. Termasuk di dunia ya. Nah, bencana di Provinsi Jawa Tengah juga termasuk ranking juga di antara setelah Jawa Barat ya. Ini Jawa Tengah termasuk ranking dengan bencana yang intensitasnya tinggi. Kemudian ini juga hampir semua wilayah Jawa Tengah ini tertutup oleh rawan bencana. Yang kalau di dalam peta ini adalah merah itu adalah daerah rawan bencana. Kemudian juga gerakan-gerakan tanah banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga gunung api ya. Nah, termasuk dataran tinggi Dieng ini itu
banyak gerakan tanah, tanah-tanah longsor. Nanti kita akan lihat bencana apa yang pernah terjadi di dataran tinggi Dieng ya. Nah sekarang kita masuk ke dataran tinggi Dieng. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah pernah ke dataran tinggi Dieng. Memang betul-betul indah, keindahan bentang alam dan lingkungan. Tetapi juga di situ banyak bencana. Meskipun bentang alamnya indah, bahkan dikenal sebagai tempat dewa. Dieng itu tempat dewa, Hyang. Dataran tinggi Dieng itu sebetulnya sisa gunung, besar gunung. Suatu kaldera yang punya ketinggian sekitar 2000 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Bentang alamnya indah. Ya dikenal sebagai tanah dewa seperti saya katakan tadi. Juga tujuan wisata kedua di Jawa Tengah setelah Candi Borobudur. Banyak kawah aktif, candi-candi zaman Hindu, danau ataupun telaga, gua, budaya tradisional, iklimnya unik. Uniknya kenapa? Karena itu anehnya di dataran tinggi dia ini kayak iklim di subtropik. Karena pada musim dingin itu bisa muncul salju, turun salju. Nah tapi di satu pihak lain banyak rawan tanah longsor, letusan kawah gunung api, dan yang satu lagi banyak gas beracun. Nah ini peta dataran tinggi Dieng. Sebetulnya dataran tinggi Dieng ini di perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Wonosobo di perbatasan tiga wilayah administrasi kabupaten ya. Kita bisa lihat ilustrasi keindahan sisa surga di bumi, yaitu yang dataran tinggi Dieng. Kita lihat Gunung Brau, nun jauh di sana. Nah, saya katakan tadi bahwa awan-awan itu ada di bawahnya. Jadi boleh dikatakan Dieng itu di atas awan. Kemudian kita bisa lihat nanti ya, keindahan itu antara lain pada waktu sunrise. Di sana ada tempat yang namanya Cikunir, kita bisa melihat sunrise atau terbit matahari yang indah. Kita bisa lihat juga telaga-telaga yang indah, yang jernih. Kemudian juga lihat landscape-nya tidak berbeda jauh dengan di Swiss kalau yang sudah pernah ke Swiss ya. Bisa lihat juga permukiman, sebaran permukiman seperti desa-desa di Swiss. Kayak Switzerland van Indonesia, Switzerland van Central Java. Selain itu juga artefak-artefak pada zaman Hindu. Sekitar abad 7 ya, sebelum Borobudur. Nah, yang lebih unik lagi, dataran tinggi ini memiliki musim dingin. Nah, pada bulan-bulan Juli sampai Agustus kadang-kadang bisa minus 5, -1. Dan salju turun menyelimuti bentang alam di dataran tinggi Dieng ini. Kalau lihat gambarnya seperti di Eropa ya. Ini sebetulnya adalah es, bukan salju tapi es embun yang membeku. Mereka orang lokal sering menyebutnya sebagai embun upas. Nah, ini budaya-budaya tradisional yang sudah
berumur mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun ya, masih tradisi ini. Karena memang permukiman di dataran tinggi Dieng ini sudah cukup lama, jadi abad-abad zaman Hindu sudah dihuni orang, jadi terbukti adanya banyak candi-candi di dataran tinggi Dieng, berarti sudah dihuni sekitar ratusan tahun yang lalu ya. Berbeda dengan Pontianak, Palangkaraya itu mungkin baru sekitar tahun 50-an ya, pertengahan dihuni. Nah, kita sekarang lihat bencana di dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi sudah tercatat ya. Letusan kawah api di dataran tinggi Dieng ini sudah tercatat sejak abad 14. Mulai ada bencana atau letusan kawah aktif itu 1375 sampai yang terakhir 2017. Tapi tidak semua letusan kawah aktif di dataran tinggi Dieng ini membuat bencana. Hanya beberapa yang membuat bencana. Jadi ini mungkin yang tercatat itu tahun 1786, 1928, 1939, 1955, 1964, dan 1979. Sejarah bencana di dataran tinggi Dieng tercatat ya. Dari pada tahun 1786 ada letusan kawah Chandra di Muka yang memakan korban 35 orang meninggal. Kemudian pada tahun itu tadi abad 18 ya. Yang tercatat pada abad 20 itu adalah letusan kawah Timbang, 40 orang meninggal dunia. Sedih juga ya, banyak sekali korbannya. Kemudian letusan kawah Timbang lagi, 10 orang meninggal dunia pada tahun 1939. Letusan kawah Sileri tahun 1944, 17 orang meninggal. Kemudian desa yang terkubur, ini yang ada 338 orang meninggal. Dan yang paling terakhir lagi letusan kawah Sinila 1049 orang meninggal dunia. Nah, ini yang agak sedikit misteri, bencana di desa Legetang, dataran tinggi Dieng, di mana satu desa longsor ya. Desa longsor pada malam hari yang ditimpa oleh puncak gunung Pangamun-Namun. Anda bisa lihat malam hari tanggal 17 April 1995. Yang aneh itu justru puncak ini tidak melongsorkan tanahnya di desa di kaki gunungnya, tapi melompati desa tersebut dan mengubur desa berikutnya. Jadi yang desa di kaki gunung malah aman, tapi desa yang jauh dari kaki gunung itu malah yang terkubur hidup-hidup. Sehingga ada banyak korban. Orang sampai meninggal 338. Nah, letusan terakhir kawah Sileri itu tanggal 2 Juli 2017. Ketika masih banyak wisatawan yang sedang berwisata di dataran tinggi Dieng ini. Tapi alhamdulillah tidak ada korban. Kita bisa lihat kawah-kawah yang masih aktif, yang kita bisa menyentuh kawah tersebut, bahkan bisa merebus telur ya. Jadi tidak begitu panas, tapi yang kawah Chandra di Muka itu panas sekali. Nah, selain itu ada bencana gas. Ada gas CO2 dan H2S. Tapi orang-orang sana itu santai, meskipun itu darah berbahaya, ditulis waspada, ada tulisan
peringatan waspada daerah rawan gas beracun atau daerah rawan gas beracun dan sebagainya. Orang dengan santainya. Mereka seolah-olah ya masalah gitu. Nah itu kan tidak terjadi setiap saat. Mereka sudah seperti sudah berkawan saja dengan gas tersebut. Nah saya akan kronologi kiamat kecil di sinilah. Ini seperti halnya dengan di di Legetang ya. Ini ada yang sampai di kiamat kecil. Mereka memang penduduk setempat menyebutnya kiamat kecil. Ada 114 orang jadi korban dari gas beracun tersebut ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini orang ini yang tidak sempat untuk melarikan diri, ya kemudian mereka menghisap racun sehingga terjadi korban 149 orang meninggal. Nah ini salju. Kenapa salju? Salju ini karena salju petani tidak bisa panen. Seperti halnya di desa kering, mereka menyebutnya bencana kekeringan. Kalau ini bencana kedinginan, ya. Nah, bagaimana kita memaknai peristiwa tersebut? Nah, pertama adalah ternyata bencana-bencana tadi banyak yang sudah melupakan atau forgettable disaster. Yang lain juga kita bencana ini adalah pembunuh diam-diam. Karena gas itu kan nggak terlihat, tiba-tiba kita menghisap meninggal gitu. Kalau gunung berapi tadi kawah itu bisa kelihatan, ya. Tapi ini yang gas ini yang bahaya karena sebagai pembunuh diam-diam, bencana pembunuh diam-diam. Selain itu apa yang kita pikirkan bahwa apa yang terjadi di Dieng ini adalah ancaman bencana di tengah kepadatan dan konsentrasi penduduk ya pada pemikiran yang relatif lama atau kuno kalau sudah berabad yang lalu ya. Ancaman ini pada di daerah yang kepadatan dan konsentrasi penduduk tinggi. Tapi mereka nggak mau pindah ya. Kenapa nggak mau pindah? Karena menganggap bahwa berarti tempat tinggal ini adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan ya. Mempunyai daya tarik untuk bertempat tinggal. Sehingga penduduk tidak mau dipindahkan, tidak mau ditransmigrasikan. Nah itu yang menjadi pemikiran. Berarti penduduk ini sudah beradaptasi dan tangguh terhadap bencana tersebut. Sehingga penduduk masih bertahan sampai sekarang di sana. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu. Dan kita akan sampai kepada satu sintesa yang lebih konsepsional pada kuliah-kuliah mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.